Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianto dengan NIM 18622 nomor 1179 dari kelas 6 shift 1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Nurul. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu ada desain penelitian dan populasi teknik sampling. Desain penelitian, rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian sebagai berikut. Ada populasi dan sampel. Yang kedua ada jenis data. Yang ketiga ada definisi operasional. Yang keempat ada metode analisis data. Definisi operasional. Operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukurannya adalah ada skala nominal, terus yang kedua skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala interval atau bisa disebut Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian, indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban dari setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert yaitu ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ada sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Jadi dari skala yang sangat positif sampai sangat negatif itu ada di skala interval. Dan skala Likert ini kalau yang sangat setuju atau selalu atau sangat positif diberi skor 5, setuju diberi skor 4, dan sampai ke yang sangat tidak setuju diberi skor 1. Jadi menurun skornya. Ada lagi skala Goodman. Skala pengukur yaitu skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas. Data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Ada lagi yang kedua skala nominal, yakni skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya hitam putih, KAP Big 4 sama KAP non Big 4. Pria, wanita, departemen akuntansi, depan pemasaran. Jadi angka itu hanya digunakan untuk pembedanya aja, jadi tidak ada maknanya di skala nominal ini. Ada lagi skala ordinal. Skala ini memiliki rating jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh berkaitan dengan juara. 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, 1 jika juara 1. Yakni data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya yaitu ada ROA sama dengan laba bersih per aset total. Kemudian kita masuk ke populasi teknik sampling. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu populasi dan apa itu sampel. Populasi sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel adalah sebagian kecil yang diambil datanya. Kemudian teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling seperti pada gambar, bisa dilihat gambarnya, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu simple random sampling, terus proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, kemudian dia area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Sedangkan non-probability sampling itu dia ada sampling sistematis, sampling kotak, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Lebih jelasnya bisa lihat di gambar. Kemudian kita masuk penjelasannya. Apa itu probability sampling? Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, yang pertama ada simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen atau sama. Jadi di simple random sampling ini ngambil sampelnya secara acak. Nggak ada strata khusus yang menjadi acuan untuk pengambilan sampel. Terus ada yang kedua, proportionate stratified random sampling. Yaitu teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di gambarnya, yaitu ada populasinya S1 50, SMK 500, SMP 100, SD 50, dan sampelnya diambil yaitu S1 ada 14, SMK 139, SMP 28, SD 14. Selanjutnya ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini sendiri digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, para pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 ada 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu tidak diambil semuanya sebagai sampel, karena 2 kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Selanjutnya ada cluster sampling atau area sampling. Teknik ini untuk menentukan sampel bila objek yang akan diliti atau sumber data sangat terbatas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Jadi kalau kita lihat ada gambar itu 3.4 teknik cluster random sampling. Ada populasi daerahnya. Terus pertama diambil dengan random. Sampelnya diambil yang G misal. Terus diambil lagi dengan random di tahap 2. Itu nanti sampel individunya. Jadi sebelumnya dia mengambil sampel daerahnya,
dengan random, kemudian tahap keduanya kita ambil sampelnya dengan random juga individunya. Teknik sampling yang kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling itu apa sih? Non-probability sampling ini adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Udah jelas tuh perbedaannya sama probability sampling di awal. Yang pertama dari non-probability sampling itu ada sampling sistematis, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya nih, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor urut 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil aja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini maka yang diambil sampel sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya sampai di angka 100. Yang kedua dari teknik non-probability sampling itu ada sampling kuota. Sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan sebanyak 20 orang. Selanjutnya ada sampling aksidental. Sampling aksidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, ya udah itu diambil jadi sampel. Terus ada sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Selanjutnya ada sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Nah, makanya kalau ini sangat tidak cocok untuk digunakan ngambil di populasi yang banyak, misal di atas 100, itu udah tidak tepat lah penggunaan sampling ini. Istilah lain sampel jenuh ini ya sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Selanjutnya ada snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada peneliti kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar titik 5 yang akan saya cantumkan, yaitu gambar dari snowball sampling. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya tahu pasti banyak kekurangan dan saya mohon maaf dengan kekurangan itu. Terima kasih telah mengklik video ini dan mendengarkan